Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal bayar di Aku Kredivo Kredit Pintar selama lebih dari 2 tahun. Nah, kakak ini bercerita bahwa dia belum didatengin DC lapangan pinjol. Dan beliau bingung apakah bakal datengin nggak ya. Oke. Karena beliau sudah ada galbay sekitar 600.000 dan ini terjadi karena beliau kena PHK massal. Ya, kita doakan semoga beliau rezekinya dipermudah, pekerjaannya dipermudah dan dilancarkanlah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi beliau sharing ya, beliau sudah 2 tahun bahwa ya galbay di pinjol-pinjol besar belum tentu kok didatengin DC, dan apa sih rahasianya kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi masalah DC lapangan yang akan datang ke rumah itu adalah faktor yang sangat-sangat banyak untuk menentukannya. Dimana pasti ada pilihan, kalian bakal didatengin nggak, si A bakal didatengin nggak, si B bakal didatengin nggak. Tergantung kota, tergantung nominal, tergantung keaktifan menjawab, dan lain sebagainya. Nih, salah satu alasan buat teman-teman nggak perlu takut DC bakal datang ke rumah adalah seperti ini. Karena ya memang nggak selalu datengin, tapi kemungkinan besar akan didatengin. Cuman ya tidak selalu. DC akan selalu memprioritaskan nasabah-nasabah gagal bayar yang memang potensi membayarnya besar dan juga nominalnya juga besar. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau nominal 600.000, 700.000, di bawah 500.000 itu akan agak lama. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mereka lebih cepat ya. Pesan saya cuma satu, nggak usah terlalu takut akan DC datang. Kalau kasus dari kakak ini sudah 2 tahun, artinya kemungkinan besar di kota dia DC-nya belum banyak banget, yang galbay banyak, atau mungkin belum ada DC sama sekali di kota tersebut. Ya, jadi buat kalian yang nggak pengen ada DC datang dan lain sebagainya, ini ingat satu hal, bahwa DC itu bukan monster, DC itu bukan orang yang bisa menyakiti kalian. Mereka bukan penegak hukum. Mereka hanya tugasnya membantu untuk mengingatkan pembayaran. Mereka tidak boleh dan tidak berhak mencaci maki kalian. Mereka tidak boleh dan tidak berhak berkata kasar. Mereka tidak boleh juga menyita barang kalian atau mengambil uang kalian secara langsung. Itu tidak boleh. Artinya apa? Ya cuman manusia biasa yang datang ke tempat kalian. Bedanya mungkin mereka bergaya lebih seram, bergaya lebih preman dan lain sebagainya. Tapi nggak semua seperti itu ya. Nah, kalau DC sudah datang, itu akan ada suatu perbedaan yang besar buat diri kalian. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah datengin DC akan merasa lebih biasa, lebih enteng dibandingkan yang belum pernah datengin. Ya enggak? Yang belum pernah pasti kepikiran, wah ntar DC-nya kayak gimana ya? Wah ntar DC-nya kayak gini. Jangan-jangan DC-nya ngapain? Dan jangan-jangan DC-nya bertindak seperti ini. Nah, itu adalah ketakutan-ketakutan dalam pikiran teman-teman sendiri. Dan wajar, saya maklum ya, karena setiap manusia yang memang baru pertama kalinya berurusan dengan seperti ini, pasti akan ada kepikiran yang tidak-tidak. Nah, bagaimana cara ngeblok pemikiran yang tidak-tidak itu? Pertama, memahami dan memperluas wawasan soal aturan OJK terhadap DC. Ya, ketahuilah cari segala sumber informasi yang berkaitan dengan penagihan pinjaman seperti ini. Nggak usah pinjaman online doang deh. Utang piutang biasa pun itu teman-teman baca itu sebenarnya udah cukup untuk buat teman-teman untuk tetap tenang. Yang kedua, kalau memang masih belum bisa, udah nggak ada jalan lain. Pilihannya mentok, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian kembali ke Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kalian lebih enak, lebih ringan rasanya bebannya, berusaha mengikhlaskan dan memasrahkan apapun yang terjadi, itu akan sangat luar biasa berdampak buat kalian. Ya. Jadi kalau kalian sekarang sholatnya masih bolong-bolong, coba dikencengin sholatnya. Kalau kalian zikirnya masih kurang, coba dikencengin zikirnya. Kalau kalian merasa punya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan masa lalu, segera sholat taubat, segera untuk terus istighfar, karena itu bisa jadi yang membuat nanti rezeki kalian dibuka selebar-lebarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Karena kita itu tidak pernah tahu, teman-teman, ada dosa kecil apa, ada dosa masa lalu apa di diri kita yang membuat keran rezeki kita itu ditutup sama Allah, sehingga mau kalian usaha jungkir balik apapun, ya rezeki ngalirnya cuma seimprit-imprit. Ya, kalau itu sudah dibuka, insya Allah pasti akan berasa nyaman, dan teman-teman pun nggak perlu lagi yang kenal yang namanya pinjaman-pinjaman atau pinjol-pinjol seperti ini. Insya Allah semua utang pasti akan dimudahkan dan akan dilancarkan. Ya, niatkan berdoa selalu untuk diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan masalah pinjol. Berjanjilah untuk tidak ngutang-ngutang lagi, dan coba fokus doanya adalah untuk bisa diberikan kemudahan rezeki dan dilancarkan segala kerjaan serta usahanya. Insya Allah semuanya akan enteng mengikutinya, teman-teman. Ya, jadi
Yuk semangat semuanya, jangan menyerah, jangan takut terhadap apapun ini. Mau DC datang 10 kali pun, 2 kali pun, hadapi dengan berani. Ingat, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, kalian lebih hebat, kalian bisa dilindungi hukum, mereka tidak, mereka melanggar, mereka bisa dipidana, sedangkan kalian enggak. Persiapkan aja kamera HP, kalau mereka macam-macam, rekam aja. Ya, bang gimana kalau HP saya dirampas? Nggak mungkin. Kalau mau silakan langsung live streaming aja udah. Live streaming di Facebook, di Instagram, atau ancam aja. Ini saya lagi live ya di IG. Kalau kalian macam-macam, ini semua orang udah pada tahu. Udah, gitu aja mereka, saya yakin kalian nggak perlu ngancam gitu, mereka udah paham kok. Mereka itu juga udah pengalaman ya, menagih-menagih ya. Bukan DC yang kemarin sore yang nggak ngerti resiko, mereka pasti tahu kok. Cuman ya pasti kadang kita mendengar kata-kata kasar. Nah kalau kayak gitu udah nggak usah diambil hati. Pikir aja, itu adalah tugas mereka memang kayak gitu untuk menekan. Jadi tugas kalian adalah tetap tenang, tetap sopan, dan yakin semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah akan baik-baik saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.